Bang Faisal, kita sama-sama tahu dulu ngetop banget deh Profesor Sumitro mengatakan 30% dari anggaran bocor ya. Bocor itu mungkin dalam konteksnya adalah dikorupsi ya. Artinya tidak disalurkan dengan baik. Gimana Bang Faisal melihat statement itu pada hari ini? 30 tahun kemudian. Lebih banyak bocornya. Gitu ya. Jadi lebih banyak dari 30%. Kan, Mbak. Iya, mesti ada datanya. Nah, jadi ada hitung-hitungannya. Jadi namanya ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Jadi untuk menambah produksi 1 kilogram kertas ini, di Indonesia itu butuh tambahan modal 6,5. 5 tahun terakhir 6,5. Di era Orde Lama cuma 2. Tapi di Orde Lama kan memang masih serba kurang ya. Oleh karena itu rendah, teknologi belum ada, belum intens. Sejak Orde Baru sampai Pak SBY, itu panjang sekali ya, dari 67 sampai Pak SBY, itu rata ICOR-nya cuma 4,3. Jadi kalau saya kalikan 6,5 ya maaf, biar tepat ini 6,5 dibagi 4,3. Jadi dibutuhkan di era sekarang lebih banyak modal, 50% lebih banyak modal untuk menghasilkan yang sama dibandingkan yang sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Nah, artinya kan boros. Pak Mitra juga kan konteksnya ICOR itu dulu. Ya, tapi ICOR kan terlalu teknis, jadi Pak Mitro tuh ya kebocoran. Artinya kan ya 50% itu bocornya lebih banyak secara relatif dibandingkan yang lalu. Nah, indikatornya apa kan? Ini jadi indikator utama KPK nih. Jadi lihat dari ICOR, itu hampir pasti korupsinya juga semakin marak. Contohnya apa? Sederhana deh. Dana untuk pemulihan ekonomi yang disalurkan lewat bank-bank himbara untuk restrukturisasi UMKM. Itu kalau KPK serius, itu gampang nangkepnya. Karena apa? Itu 20 triliun lah tiba-tiba dana mengalir ke UMKM, tapi UMKM-nya yang dulu sudah dapat dikanibalisasi. Jadi saya dulu pinjam kredit ke Bank BUMN. Jadi saya diundang oleh mereka, mau kredit nggak nih? Ini kreditnya lebih murah. Kamu lunasi kredit yang lama, nanti saya kasih kredit baru dengan subsidi suku bunga kan, dengan penjaminan dan sebagainya. Itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Sementara orang yang cari kredit nggak dapat. So obvious kan, so obvious. Dari mana? Masa sih dalam sebulan kredit itu bisa meningkat untuk UMKM 20 triliun? Almost impossible. Jadi pakai common sense. Nah, common sense ini dipatri sama penguasa itu dengan ya memilih pelemahan KPK itu. Kamu jangan kritis-kritis nih. Kalau kritis susah. Repot. Nah, supaya undang-undang KPK yang diundangkan ini selamat, tidak di judicial review dan berhasil, maka sudah disetel juga RUU Mahkamah Konstitusi. Dengan cara apa? Diiming-imingilah Mahkamah Konstitusi itu jabatan diperpanjang sampai usia 70 tahun. Otomatis. Saya boleh dong berprasangka, saya berprasangka, ya ini iming-iming. Ya kemarin juga kan aneh. Mahkamah Agung tahun lalu sebelumnya membatalkan kenaikan BPJS dengan ketua MA yang sekarang. BPJS-nya yang dinaikkan pemerintah tidak dibatalkan lagi. Jadi ini sistematis si oligark ini agar gerak mereka leluasa. Jadi sistematis karena oligark ini makin kuat. Oke. Jadi masih optimistis atau enggak lagi nih? Tadi masih optimistis. Nah, tinggal saya berharap. Saya lihat ada kawan-kawan yang gerilya di KPK ya. Itu yang coba ngangkat oligarki,
itu yang buka Wakil Ketua KPK loh. Jadi resmi gitu. Jadi mereka lewat media, itu maksimum yang bisa mereka lakukan. Ya, kemudian kenapa sih Sekretaris Mahkamah Agung itu lebih gampang ditangkap oleh KPK? Ya karena Novel Baswedan pemimpinnya. Ya kan? Kan fakta itu semua. Jadi ada teman-teman ndak putus asa. Oleh karena itu menurut saya ya jangan kita menjauh dari KPK. Bantu Ibu dan Bapak KPK dan kawan-kawan semua ini supaya Firly-nya bisa kita isolasi gitu kasarnya ya gitu. Oke.